Kasus suap kini kembali terjadi. Kali ini dari seorang AKBP yang menerima suap sebesar 56 miliar. Diduga polisi tersebut dibantu oleh dua tersangka lainnya. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Agwina Angger di News on Trending. AKBP Bambang Kayun kini tak dapat lagi berkutik. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan ditahan oleh KPK. Mantan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri itu terjerat kasus suap sebesar 56 miliar. Tak hanya itu, Bambang Kayun juga menerima suap dalam bentuk mobil mewah dari dua tersangka lainnya, ES dan HW. Suap tersebut diberikan kepada AKBP Bambang Kayun dalam kasus pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. Bagaimana perjalanan kasus yang menjerat AKBP Bambang Kayun? Berikut ulasannya. Kasus ini berawal pada 2016 lalu ketika ES dan HW dilaporkan atas dugaan pemalsuan surat perebutan hak ahli waris PT ACM. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, ketika itu ES dan HW mendapatkan rekomendasi oleh seseorang dan lalu diperkenalkan dengan Bambang Kayun untuk berkonsultasi. Mereka akhirnya bertemu pada Mei 2016. Setelah mendengarkan duduk perkara yang dialami keduanya, Bambang Kayun menyatakan siap membantu, namun dengan kesepakatan pemberian sejumlah uang dan barang. Setelah surat permohonan itu dibuat sebagai tindak lanjut, Bambang Kayun ditunjuk sebagai salah satu anggota untuk memverifikasinya, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Namun setelah itu, ES dan HW malah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Bambang Kayun lalu menyarankan agar kedua tersangka untuk mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketika memberikan saran tersebut, Bambang Kayun menerima uang dari kedua tersangka senilai 5 miliar. Menurut Firly, uang tersebut diberikan melalui transfer bank yang menggunakan rekening salah satu orang kepercayaannya. Selama proses pengajuan pra-peradilan, menurut Firly, KPK menduga Bambang Kayun membocorkan isi hasil rapat Divisi Hukum Polri agar bisa dijadikan bahan materi isi gugatan. Hal itu lantas membuat majelis hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan tersebut dan menyatakan penetapan status tersangka pada ES dan HW tidak sah. Atas keluarnya putusan itu, Bambang Kayun diduga menerima 1 unit mobil mewah dari ES dan HW. 5 tahun berlalu, perkara perebutan hak ahli waris PT ACM kembali mencuat. Sekitar April 2021, KPK menyebut ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus yang sama. Keduanya lalu kembali menemui Bambang Kayun dan memberikannya uang sejumlah 1 miliar untuk membantu mengurus perkara tersebut. Namun dalam perjalanan kasusnya, ES dan HW dinyatakan tidak kooperatif selama proses penyidikan. Mereka lalu melarikan diri hingga masuk dalam DPO Bareskrim Polri. Selain itu, KPK juga menduga Bambang Kayun telah menerima uang sekitar 50 miliar dari keduanya yang diberikan secara bertahap. Uang tersebut diduga sebagai gratifikasi karena berhubungan dengan jabatannya. Dengan demikian, Bambang Kayun telah menerima total uang senilai 56 miliar. Pada November 2022, Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas penetapan itu, Bambang Kayun sempat melakukan perlawanan dengan melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 November 2022. Namun akhirnya gugatan pra-peradilan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK juga telah mencegah Bambang Kayun kabur ke luar negeri selama 6 bulan hingga Mei 2023. Hingga pada Selasa 3 Januari 2023, KPK resmi menahan AKBP Bambang Kayun selama 20 hari ke depan. Ia mendekam di tahanan KPK di Rutan Pongdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Sementara itu, ES dan HW hingga kini masih menjadi buronan. Polisi telah menerbitkan red notice untuk kedua tersangka tersebut pada 14 Desember 2022 lalu. KPK meminta kepada AKBP Bambang Kayun untuk terbuka dalam proses penyidikan
terkait adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjeratnya. KPK telah menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Arya Citra Mulia. Kendati demikian, Firly menyatakan KPK saat ini tidak ingin berandai-andai terlebih dahulu apakah ada keterlibatan pihak lain. Hal itu bakal didalami tim penyidik saat proses penyidikan. Ia menegaskan bahwa penetapan BK sebagai tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti. KPK menduga BK menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total 56 miliar rupiah dan 1 unit mobil mewah. KPK telah menahan BK selama 20 hari pertama sejak 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Tersangka BK disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Cabang Pomdam Jaya Guntur. Baru saja tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri bahwa Bambang Kayun sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Pak, klarifikasinya Pak. Sedikit Pak. Ini siapa yang menerima aja Pak? Pak, apa benar ada aliran dana ke penyidik Polri lainnya Pak? Biro Hukum Mabes Pak. Pak, sampaikan apapun Pak, monggo Pak, silakan Pak. Pak, apakah benar ada aliran dana Pak ke penyidik? Permintaan maaf ke institusi Polri barangkali Pak? Iya Pak, Bapak kan udah mencoreng nih Pak, nama Polri Pak. Memalukan. Itulah rangkuman berita terkait perjalanan kasus suap AKBP Bambang Kayun. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.